Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau review ayam yang sebenarnya merupakan ayam kesayangan gue sendiri, kesukaan gue sendiri, yaitu Tanchim Oxygen. Dimana harganya yaitu sekitar 3,75 juta dan dia menggunakan single dynamic driver per cc-nya. By the way, thank you dulu untuk Paduka yang udah minjemin ayam ini ke gue dan ternyata gue keracun sampai gue beli sendiri ayamnya. So yes, gue suka banget sama Tanchim Oxygen ini. Oke, seperti biasa langsung gue bahas dari build, fit, suara, dan juga perbandingannya. Untuk build-nya sendiri dari awal gue pegang ini langsung berasa kokoh karena dia berat dan berasa dia dari metal. Jadi gue suka selalu ayam-ayam yang dari metal ini karena dia berasa kokoh. Di tangan gitu solid banget. Dia dari housing sampai ke nozzle-nya itu all metal. Dan di packaging ya gue sukanya lagi ya filternya ini kita dapat pengganti. Jadi kalau misalnya udah ada kotor atau gimana, kita bisa dapat pengganti filternya itu. So yes, nice ya ayam ini. Lalu kemudian yang buat gue kurang bagus yaitu di kabelnya. Dia menggunakan dual pin konektor yang 0,78, tapi kabelnya ini cukup tipis dan tidak berasa high quality ya jujur aja. Tidak terlalu fleksibel dan tidak terlalu ya untuk harga 3,75 juta bisa dibilang ini seolah kayak kabel murahan sih. By the way, kalian dapat 2 kabel. Satu lagi kabelnya ini dapat mic ya di sini tuh lihat. Tapi somehow ini feels-nya lebih murahan lagi. Jadi gue bener-bener nggak pernah pakai kabel ini karena ya itu simply gara-gara feels-nya di tangan dan gue takut durability-nya rusak ya. Jadi gue lebih suka pakai yang ini, atau kalau kalian sering lihat video gue yang lain, gue sebenarnya lebih suka pakai kabel efek audio origin. Cuma gara-gara buat review aja gue pakai kabel bawaannya. Oke, untuk fittingnya sendiri ini sebenarnya sangat tergantung dengan ear tipsnya. Karena dia, lihat ya, nih, gue lepas dulu ya ear tipsnya. Nozzle-nya pendek guys. Nozzle-nya itu pendek sekali. Jadi, dengan ear tips bawaannya, lihat ya, ear tipsnya itu lumayan panjang loh dibanding ear tips biasa. Kalau gue pakai ear tips kayak Ortofon, itu somehow jadi lebih deket nozzle-nya ke kuping. Nah, jadi overall tapi ini gue berasa sangat-sangat nyaman. Dan beberapa teman gue yang nyobain ini juga ngomong ini nyaman ya. Cukup rada kecil tapi nyaman di telinga. Walaupun rada berat tetap nyaman. Jadi oke lah untuk fittingnya nice. Dan buat gue ini regular fit aja. Nggak perlu sampai dalam-dalam banget. Nggak perlu. Dan jangan sampai nangkring doang. Dia perlu fit yang cukup bagus biar suara itu maksimal. Oke, untuk suaranya sendiri gue akan pakai Vio BTR5, i5 XDSD dan juga X2 X10, dan kadang gue pakai HP gue sendiri yaitu Samsung Galaxy S10 Plus. Dan ini adalah lagu-lagunya. Untuk overall tonality dari si Tanchim Oxygen ini sendiri adalah Harman neutral, dan kalian pasti tahu bahwa gue ini emang pecinta Harman neutral. So yes, ini buat gue cocok banget jadiin benchmark. Dan juga buat gue salah satu yang spesial banget dari Tanchim Oxygen ini adalah betapa dia itu suaranya bersih banget. Backgroundnya tuh bening, bersih sekali. Dan ini bahkan gue kadang-kadang ayam sampai belasan juta ke atas itu nggak bisa kasih suara yang sebersih ini. Gue nggak ngomong separasi ataupun detail ya. Background noise-nya itu, black background-nya itu bener-bener bening, bersih. Wow, itu yang gue dengar pertama kali langsung wow. Dan yes, untuk dengerin background yang bening itu sebisa mungkin jangan pakai HP ya, pakai source yang bersih suaranya, dan juga kasih lagu yang rekamannya bagus seperti Amber Rebirth, Diana Krall, Jazz the Pawn Shop. Itu lebih berasa banget dia punya background yang bagus banget, gelap sekali backgroundnya. Oke, kemudian langsung aja kita bahas satu-satu. Untuk bassnya ini salah satu hal yang paling berbeda kalau misalnya kalian ganti-ganti ear tips ya. Gue sekarang pakai ear tips yang ini size yang S, dimana bassnya itu nggak terlalu nampol. Kalau gue pakai size M itu lebih nampol lagi. Gue pakai Ortofon dengan fitting yang lebih baik lagi, lebih dekat lagi kuping gue. Itu lebih nampol lagi. Tapi semuanya itu sama. Itu gue cuma ngomongin kuantitasnya ya. Tapi secara bass depth itu dari yang tips manapun itu selalu berasa bagus. Contohnya gue kasih lagu-lagu seperti yang punya bass dalam asik gitu ya. Contohnya gue pakai lagunya Oh My God dari J-Idol aja. Dari bagian baitnya aja itu bassnya udah langsung berasa dalam, jeduk sampai dalam. Lalu kalau misalnya gue setel lagu-lagu EDM apalagi ya, misalnya lagu The Verge, Old City,
itu benar-benar berasa dalam sampai bawah ceduk. Wah, itu gue sangat-sangat satisfying, sangat-sangat suka, sangat wah lah bagus. Dan teman, sekedar info aja, teman gue yang bass head itu bisa suka ketika denger lagu-lagu EDM pakai ayam ini, bilang wah ini dalam banget, bassnya asik banget. Tapi jujur aja bassnya ini bukan bass yang cepet-cepet banget ya. Jadi kalau misalnya gue setel lagu yang punya double pedal, buat gue ini nggak terlalu cepet. Lumayan bisa ngejar, tapi nggak secepat yang gue mau seperti dari ayam-ayam dengan balance armature ya. Ini masih nggak terlalu cepet, tapi depth-nya, pukulannya itu bisa sampai dalam banget. Dan itu buat gue mantep banget. Kemudian untuk mid range-nya, nah ini nih, aduh. Gue dengerin Diana Krall, gue dengerin Amber Rubars, gue dengerin Olivia Ong, gue dengerin bahkan Anggun ataupun Isyana Sarasvati dari sini. Dan juga Ed Sheeran, Il Divo, buat gue semuanya itu dia balance dan bersih, bening. Kalau misal rekamannya bagus ya, ini benar-benar bersih banget, bening banget, dan balance. Mau suara cowok lu kasih, suara cewek lu kasih, dia bisa kasih suara yang cukup dalam, sampai suara yang cukup tinggi, powerful, sampai Mariah Carey gitu ya. Itu semuanya berasa bagus dan dilalap dengan baik. Cuma positioningnya memang gak terlalu maju sih. Positioning aja gak terlalu maju. Tapi gara-gara dia punya background yang bening dan balance suara yang bagus, itu jadi bening banget suara vokalnya dan juga balance dan powerful. So gue suka banget sama vokalnya dari sini. Apalagi gue dengerin rekamannya bersih ya. Itu wah, top notch deh. Kemudian treble-nya, seperti halnya ayam-ayam dengan Harman Response lainnya, buat gue treble-nya ini tidak terlalu extend. Dan yes, gue pernah review seperti KXSS ataupun yang lain, ayam dengan Harman Response, bahkan sampai Moondrop S8 pun yang harga 10 juta itu memang berasa treble-nya itu nyantai. Jadi buat gue sendiri sebenarnya rada kurang kalau misalnya setel lagu-lagu yang butuh treble tinggi seperti La Campanella, La Primavera, itu rada kurang extend. Jadi rada nggak terlalu tinggi, tapi dia rada nyantai lah bassnya gitu. Bassnya rada nyantai lah treble-nya itu, tapi dia masih ada sedikit energi ketika kalau misalnya kita setel lagu dengan cymbal crash, itu masih berasa natural dan nggak berasa mendem. Cymbal crash, lalu piano sampai nada tinggi. Cuma yang kelemahannya adalah ketika seperti di violin aja sih. Violin ini nada-nada tinggi itu nggak terlalu bisa nyampe di sini, tapi bisa dibikin lebih menggigit ya. Gua ngomong lebih menggigit itu dengan tips yang seperti ortofon ini yang lebih mendekatkan dia ke telinga gitu ya. Jadi ortofon ini buat gua sangat recommended kalau kalian mau bass yang lebih nampol lagi dan juga treble yang lebih gigit lagi. Overall lebih exciting lah buat gua dengarnya kalau misalnya pakai ortofon ini. Karena simply lebih fit di kuping gue kalau pakai ortofon. Kemudian untuk soundstage-nya sendiri, ini adalah soundstage yang buat gue nggak lebar-lebar banget, tapi karena bassnya itu dalam dan megah, dia bisa kasih depth suara 3D yang bagus. Kalau gue setel lagu-lagunya Disney, di sini gue setel lagu-lagunya OST-nya Lord of the Rings, OST-nya game gitu ya, lalu juga OST-nya film Pirates of Caribbean. Gue ngerasa ini benar-benar bisa kasih suara yang megah, mewah, atmosfer gamenya, atmosfer filmnya itu bisa dirasakan di sini dengan sangat baik. Jadi gue nonton film di sini, gue denger lagunya gitu, itu gue bisa merinding sendiri karena depth-nya itu sangat-sangat bagus. Walaupun jujur aja kanan kirinya nggak luas-luas banget sih, cuma depth bass-nya itu bisa kasih suara yang megah dan mewah. Kemudian dia punya separasi yang cukup baik juga, cuma gue nggak bisa ngomong dia yang terbaik di kelasnya. Karena dengan naik sedikit, itu kalian dapat Manguard T, atau bahkan Manguard T, kalau diskon itu kan sekitar 3,5 jutaan juga. Buat gue Manguard T itu masih punya separasi yang lebih baik. Cuma dia cukup baik juga sih, gue nggak ngomong jelek di harganya, tapi simply memang gue pernah coba yang lebih baik juga. Seperti juga dengan Shozi BG itu juga memberikan separasi yang lebih baik, tapi depth-nya ini loh, dalam bass-nya itu Shozi BG dan Manguard T itu nggak punya. Jadi tetap spesial rasanya untuk teknikalitasnya. Gue suka dengan imaging-nya ini. Gue ngomong separasi nggak bagus-bagus amat, tapi depth-nya itu bagus, ditambah separasi yang cukup bagus juga. Imaging-nya itu megah, mantep. Pinpoint instrumen itu mantap di sini juga. Nah, sekarang gimana dengan perbandingannya nih?
gue mau bandingin dulu sama adeknya, yaitu Tans Jim Hana. Secara build itu berasa mirip banget. Tapi yang lucu yang gue bilang ya, itu dia di paint jobnya aja di Tans Jim Oxygen ini, walaupun kelihatan dia lebih barang lama, tapi paintnya itu berasa lebih bagus dibanding Hana yang ternyata punya gue bagian L-nya itu sudah mulai memudar sedikit. Tapi overall feels-nya rada-rada mirip. Kemudian untuk suara, buat gue Hana itu seperti adik ceweknya mungkin ya, dibandingin si Oxygen ini sebagai kakak cowok yang lebih maskulin suaranya. Overall gini suaranya ya, Hana itu sebenarnya rada-rada mirip. Kalian lihat dulu ini dengan frekuensi responsnya ya. Hana itu simpelnya adalah Oxygen yang lebih punya ada spike dikit, lebih ada pick dikit di lower treble dan di upper mid range. Jadi hasilnya vokalnya lebih maju di Hana, vokalnya lebih tipis dan lebih maju di Hana, sehingga vokal cewek lebih maju. Tapi kalau misalnya rekamannya buruk, itu bisa lebih shouty, lebih kasar. Sementara di Oxygen itu adem ayem aja, tetap berasa smooth, tetap berasa bening. Dan juga kalau misalnya gue setel lagu kayak Wagaki Band lah ya, Wagaki Band itu kan ada flute-nya di situ, lalu juga main cymbal crash-nya juga lumayan di situ. Buat gue di Hana ini bisa rada kasar dan rada sakit di kuping gue. Tapi kalau di Oxygen itu enggak, itu aman. Tapi yang hebatnya Oxygen itu lebih detail, lebih luas juga suara dan lebih ada depth-nya. So yes, kalau misalnya gue pilih ini, gue nggak usah jauh-jauh lah, gue jelas pilih Oxygen. Tapi gini, itu gue ngomong secara teknikalitas lebih bagus Oxygen. Tapi untuk tonal, yes, walaupun gue bilang Oxygen lebih balance, lebih smooth, lebih ya overall jauh lebih natural ya buat kuping gue. Tapi ternyata ada juga orang yang pecinta vokal cewek mungkin ya, itu lebih suka Hana. So ya itu cuma tonalnya aja sih. Tapi overall buat gue sendiri jelas lebih bagus Oxygen, lebih balance di Oxygen. Jadi kalau buat gue, kalau kalian punya budget, itu kalian gak usah ke Hana lah, coba langsung ke Oxygen aja kalau kalian lebih suka suara yang cukup balance ya. Hana itu ya vokal cewek aja kali. Kemudian gimana dengan si Moondrop pakai XSS? Ini yang cukup unik ya. Lihat di frekuensi responsnya, mereka berdua itu sangat mirip. Dua-duanya itu Harman response, dan buat gue yes, tonalnya cukup mirip. Tapi gini, kalau gue dengerin Oxygen sama gue dan XSS itu jelas levelnya beda. Apalagi kalau misalnya kalian ngeplay, kalau misalnya mungkin kalian play lagu OST-nya Naruto, Bleach gitu ya, itu mungkin nggak terlalu berasa beda. Tapi coba play lagunya Ember Rebirth, play lagunya Dana Kroll, play lagunya Olivia Ong, Laura FYGI gitu ya, itu jelas kayak berasa naik level. Yang satu kali gue berasa jelas banget itu adalah bersihnya Oxygen. Karena dia punya background black yang lebih bening lagi, itu lebih berasa separasi vokalnya itu berasa dibandingin si XSS ya. XSS jadi berasa kotor, padahal gue gak pernah ngerasa XSS kotor sebelumnya suaranya. Cuma simply karena Oxygen ini bening dan bersih, XSS bisa berasa kotor. Ini cukup unik sih. Gue denger Oxygen itu bersih banget, sekali lagi back to rekamannya lagi dan juga source-nya lagi untuk bisa merasakan efek bersih tadi yang gue bilang ya. Itu jelas berasa naik level untuk secara bersihnya itu. Kemudian ada yang gue berasa bass depth-nya lebih berasa di Oxygen. Depth dalamnya itu jeduk, teksturnya itu lebih ada rumble-nya, lebih mewah, lebih megah itu di Oxygen. Mid range-nya jujur aja dua-duanya rada mirip, cuma kadang-kadang gue ngerasa ya tadi lebih clear aja sih di Oxygen. Lalu kemudian untuk treble-nya ini juga unik sih. Gue ngerasa treble-nya dan bass-nya itu lebih bisa diatur di Oxygen dengan ganti-ganti ear tips. Kalau gue ganti-ganti ear tips di XSS ini nggak terlalu beda jauh. Di Oxygen lebih berasa beda. Jadi di dua-duanya sama-sama nggak punya treble yang extended banget, yang seperti gue bilang tadi La Campanella Primavera. Tapi kalau di Oxygen gue mau lebih menggigit lagi gitu ya treble-nya, gue lebih bisa pakai orthophone ini, lebih bisa kasih gigitan suara yang lebih baik. Sementara di XSS gue ganti ear tips apapun nggak bisa dapat gigitan yang mirip di Oxygen. So overall yes, gue jelas lebih suka Oxygen.
Tapi ada kelebihan dari KXS sendiri, yaitu dia masih lebih lebar suaranya walaupun lebih nggak 3D. Yes, dia jadi kalau misalnya kalian dengar lagu-lagu biasa yang rekamannya jelek, yang gue bilang tadi ya J-pop gitu atau soundtrack anime, mungkin kalian lebih berasa wow di KXS karena simply lebih luas suaranya itu memang. Kemudian KXS ini lebih aman dari pick, dimana kalau di Oxygen ini ada kadang beberapa lagu itu bisa sedikit shouty tergantung source. Cuma overall gue sendiri sih nyaris bener-bener nggak pernah dengerin shoutiness itu ya di sini, tapi jauh lebih aman lagi, jadi lebih smoothing lagi overall dari si KXS ini dibanding Oxygen. Tapi kalau kita ngomong detail, separasi segala macam dengan lagu yang bersih, dengan source yang bagus, itu Oxygen jelas di atasnya KXS. Kalau nggak, ngapain gue beli Oxygen kalau gue udah punya KXS gitu ya. Dan teman gue sendiri ada yang gue pernah racunin, dia punya KXS, gue racunin Oxygen, dia bilang wah ini sih benar-benar kayak KXS next level. So yes, buat gue Oxygen ini bahkan gue bisa dibilang simply IAM dynamic driver favorit gue, mau di range harga berapapun yang pernah gue coba ya. Karena gue nggak pernah denger single dynamic driver dengan Harman response sebaik Tanzim Oxygen ini. Dan juga gue bisa bilang Tanzim Oxygen ini sementara yang gue pernah coba adalah Oxygen ini adalah simply IAM favorit gue, bahkan untuk budget under 10 juta. Segitu sukanya gue sama Oxygen. Tapi gini, kalau misalnya kalian suka separasi, kan bisa lebih dapetin di Main Gertie. Cuma kalau kalian suka Harman Response, mungkin under 10 juta, mungkin kalian bakal sama kayak gue. Bakal suka banget sama si Oxygen ini. Dan kalau misalnya mau naik dari Oxygen sama-sama Harman Response, harus ke Balancer Mature yaitu Moondrop S8 yang harganya udah langsung 10 juta. Jadi gitu aja dari gue. Buat gue ini bukan produk yang sempurna yes, tapi buat gue sendiri secara subjektif ini favorit gue banget dan bakal gue terus jadiin benchmark IAM untuk di harga 5 jutaan atau sampai ke bawah dan mungkin ke atasnya juga. Oke, gitu aja, semoga kalian suka dari review ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye bye.